Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT, 274. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Hari ini mulai ungkit ya kemenangan-kemenangan Anies Baswedan di berbagai daerah, khususnya di luar negeri begitu kan. Maka setiap daerah ya mencoba untuk dihitung kembali begitu kan, dan bahkan ini bisa dipertanggungjawabkan nanti di KPU begitu. Salah satu dari KPU ya rekapitulasi suara, ternyata Anies Baswedan di situ begitu kan ya, di Afrika Selatan mereka menang. Ini Anies Baswedan unggul ya di Pretoria, Afrika Selatan. KPU RI melanjutkan rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional pemilu di 2024 untuk ya PPLN Pretoria, Afrika Selatan. Hasilnya Anies Baswedan unggul di situ begitu. Artinya apa? Artinya bukan tidak mungkin di daerah-daerah yang lain atau di tempat-tempat yang lain Anies Baswedan unggul di situ begitu kan. Maka sekarang ini dicoba untuk bagaimana data-data yang tidak sesuai di situ begitu kan ya, untuk akan dilanjutkan di persidangan. Nanti di rekapitulasi suara kita buktikan siapa yang menang begitu kan. Bisa bantah-bantahan di situ begitu. Artinya apa? Artinya masyarakat sekarang ini tidak tinggal diam begitu kan ya, untuk mencoba menggali apakah hasil rekapitulasi suara dengan ada si rekap begitu kan dan si satu nanti apakah sesuai atau tidak. Nah, kalau satu persatu seperti ini bukan tidak mungkin. Hal-hal yang kemudian masih belum ada atau surat-suaranya yang hilang bisa nanti satu persatu akan diungkit kembali begitu kan. Maka saya katakan sejak awal bahwa Anies Baswedan potensinya sangat luar biasa untuk menang di situ begitu kan. Bahkan salah satu komentar netizen yang mengatakan pengen banget punya presiden sebagus dan sehebat Pak Anies Baswedan. Suara Pak Anies naik ya, buzzer-buzzer singkong pada kebakaran jenggot. Kayaknya emang cocok jadi presiden katanya begitu kan. Ini banyak sekali ya komentar-komentar dari netizen yang mengatakan bahwa Anies Baswedan di situ begitu kan yang menang dan unggul di berbagai daerah di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini kita akan buktikan bersama di situ bagaimana kemenangan-kemenangan Anies Baswedan, bagaimana di daerah-daerah yang lain begitu kan. Tapi bukan tidak mungkin ini akan suatu kemenangan bagi Anies Baswedan. Mari kita akan buktikan ya. Seperti yang disidangkan hari ini begitu kan terkait dengan rekapitulasi suara di luar negeri ya di KPRI seperti ini. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT, 274. 2. Jumlah surat suara yang digunakan 209. 3. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih atau karena rusak atau keliru coblos 0. 4. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan 65. Uraian data pemilih disabilitas. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih, laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Gimana? Oke. Jumlah surat suara yang digunakan nggak ada masalah. Coba dihitung. Masih merahnya itu udah terkonsolidasi nggak ya? Udah? Oh belum ini ke bawah, oke. Baik, saya kira kita bisa lanjut. Ya, model D hasil PPLN PPWP halaman 22.
Lokasi negara Afrika Selatan, Perwakilan RI Afrika Selatan, PPLN Pretoria Afrika Selatan. Uraian data rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nomor urut 1, paslon nomor 1, perolehan suara 80. Paslon nomor urut 2, perolehan suara 67. Paslon nomor urut 3, perolehan suara 54. Oke. Uraian data suara sah dan tidak sah. A. Jumlah seluruh suara sah 201. B. Jumlah suara tidak sah 8. C. Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah 201. Itulah tadi ya dari hasil rekapitulasi yang fix ya masuk ke ke KPU ya, satu persatu mulai cek ternyata Anies Baswedan unggul begitu. Bahkan ya satu sisi kalau kita amati begitu kan ya dengan adanya situasi politik sekarang ini, kalau melihat data-data yang secara faktual begitu kan ya, secara faktual karena memang nampaknya hari ini ya di berbagai daerah yang saya katakan tadi bahwa ada nuansa-nuansa yang masih bersifat politis, ada dugaan-dugaan yang masih ditelusuri begitu kan. Tapi bukan tidak mungkin hal-hal seperti ini akan terungkit siapa yang dibalik ini semua, karena ya ada yang mengatakan bahwa ada kecurangan dan sebagainya, ada hal-hal yang kemudian harus diungkap kembali begitu kan ya. Dengan adanya seperti ini, kalau kita merujuk secara nasional ya, hasil hitungan suara pemilu presiden dan wakil presiden RI di 2024, ternyata sejak 1 minggu yang lalu Anies Baswedan posisinya 31 juta, mendapatkan 24,49%. Sedangkan Pak Ganjar 21 juta ya, mendapatkan 16,668%. Sedangkan Prabowo mendapatkan 75 juta 300, mendapatkan 58%. Kenapa setiap minggu suara dan TPS mereka bertambah, kok presentasenya itu aja begitu kan? Ya naiknya tidak 1%, 0, berapa persen, 0, berapa persen. Bandingkan di sini ya. Anies Baswedan yang saya screenshot di situ begitu, ada tambahan sekitar 1.300.000 ya, yang awalnya 30 juta 1 minggu yang lalu, 1 minggu ini begitu kan ya. Anies Baswedan hanya naik 0,9%. Ya, tidak nyampe. Karena kemarin itu 24,49%, 24,48%. Sekarang naiknya 24,49%. Artinya kan 0,1% naik begitu kan. Sedangkan Pak Prabowo ini 75.300.000, ada kenaikan dari 71 juta kemarin, ada kenaikan sekitar 4.300.000, dia tetap 58,3% ya, 83%. Ini gimana begitu kan? Ini agak semakin ada nuansa-nuansa di situ begitu kan ya. Kalau memang ini fix 77% begitu kan ya dari KPU, kenapa kok masih 58,83%? Kok itu aja persentase mereka begitu. Seharusnya kalau naik 40.300.000, seharusnya kan naik 4% di situ begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya ini menunjukkan bahwa nanti kebablasan nilainya begitu. Kita tunggu saja begitu kan. Ini Pak Ganjar ini 21 juta mendapatkan 16%. Nanti akan ketahuan begitu kan. Karena persentase ini menunjukkan bahwa yang dilakukan begitu oleh orang-orang di KPU nantinya begitu akan ketahuan. Karena presentasinya itu aja. Ada penambahan 3 juta, 2 juta, paling naiknya 0, berapa persen begitu kan. Tidak nyampe 1% kadang begitu. Jadi apakah nanti kalau misalnya 100%, bisa saja diprediksi Prabowo ini 60% begitu kan. Tidak mungkin 60% itu kalau hitung-hitungannya ada 3 calon begitu kan. Ini 3 calon loh begitu kan. Itu kan jauh di situ jaraknya mereka. Wajar kalau semisalnya Anies Baswedan 48 ya, terus kemudian
Dari seorang Prabowo 50, masuk akal kan? Selisihnya kan sedikit. Ini kan selisihnya banyak di situ begitu. Artinya apa? Artinya hal-hal seperti ini harus kita ungkap kembali. Apakah ada dugaan-dugaan yang kemudian dimainkan untuk siapapun begitu kan? Karena bukan tidak mungkin yang saya katakan tadi bahwa ada nuansa-nuansa politis yang kemudian kita bersama-sama di situ untuk menelusuri bagaimana ya terjadi selama ini. Bahkan ada yang berkomentar ya, kayaknya emang cocok ya. Ini gimana katanya begitu kan? Apakah ini ngelawak atau bagaimana? Lah, ini kan di setiap daerah di situ begitu kan. Di setiap daerah sudah menunjukkan bahwa apa yang kemudian untuk menjadi kemenangan-kemenangan bagi Anies Baswedan satu persatu suara mereka sekarang ini begitu kan ya sudah dibacakan hasil rekapitulasinya, dicek bersama-sama di situ begitu. Ternyata Anies Baswedan unggul kalau kita melihat dengan data-data yang ada selama ini. Tapi walaupun nantinya tetap kawal di daerah-daerah yang lain begitu kan ya, terutama di Jawa Timur katanya drastis turunnya. Tapi kenapa PKB ya partainya justru dia menjadi peringkat pertama di Jawa Timur begitu? Tidak mungkin lah begitu kan ya. Jadi partainya tinggi tapi suaranya presiden kok kecil. Tidak mungkin, apalagi ketua umum partainya yang menjadi wakil presiden. Jadi ada apa? Kita tunggu dan saksikan nanti begitu kan ya setelah persidangan ini. Hak angket masih bergulir. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.